Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Sir Alpen di materi sejarah peminatan kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Nah, materi ini sebenarnya sudah materi berulang, sudah pernah kita bahas di sejarah wajib atau sejarah Indonesia ya. Nah, jadi di kelompok peminatan ini dikembangkan kembali ya. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, semoga tetap dalam keadaan semangat ya. Nah, seperti anak-anak kami pahami bahwa kolonialisme itu adalah upaya bangsa lain untuk melakukan pemukiman di luar negaranya ya. Nah, adapun nanti negara-negara yang melakukan kolonialisme ini ada Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis ya. Nah, yang sampai ke Nusantara atau kepulauan kita. Nah, sementara imperialisme itu adalah upaya bangsa lain untuk menguasai atau memperluas daerah jajahannya dengan cara nanti membentuk pemerintahan di negara-negara jajahan begitu ya. Nah, di mana imperialisme ini nanti dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern, yang mana kuno itu terjadi sebelum revolusi industri, sementara modern itu setelah revolusi industri. Nah, negara pelopornya kuno itu ada Portugis dan Spanyol, sementara modern ada Inggris. Nah, perbedaan dalam hal tujuan tentu jelas berbeda. Yang imperialisme kuno itu ada gold, gospel, glory ya, mencari kekayaan, kemudian menyebarkan agama Nasrani dan juga mencari kejayaan. Nah, sementara imperialisme modern itu bertujuan untuk mencari bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan juga tempat pemasaran hasil-hasil industri daripada bangsa-bangsa Barat. Nah, itu sekilas mengenai pengertian daripada kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita lanjut. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia tentu anak kami sudah paham ya. Yang pertama sekali itu Portugis itu mendarat tahun 1512, kemudian Spanyol 1521, walaupun nanti kemudian Portugis dan Spanyol itu membuat perjanjian Saragossa ya, di mana Spanyol itu kembali ke Filipina. Kemudian masuklah nanti Belanda tahap pertama itu tahun 1596 ya. Kemudian masuk lagi Inggris itu tahun 1811 sampai 1816 nanti ya, kurang lebih 5 tahun Inggris menduduki Nusantara kita. Setelah itu nanti setelah terjadi yang namanya perjanjian Convention of London, yang mana Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, dan masuklah Belanda tahap kedua itu tahun 1817 ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ambisi bangsa-bangsa Barat untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan itu berdampak luar biasa bagi bangsa Indonesia ya. Nah, jadi mengapa demikian ya? Mengapa demikian? Nah, di sini dapat anak-anak kami perhatikan bahwa sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia itu dieksploitasi demi kepentingan bangsa-bangsa Barat ya. Nah, untuk kepentingan tersebut, maka bangsa Barat nanti membuat kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia ya. Nah, yang mana kebijakan ini cenderung itu sangat merendahkan harga diri daripada bangsa Indonesia. Nah, baik seperti apa dampak dalam bidang politik maupun ekonomi nanti. Yang pertama dapat kita perhatikan bahwa pemerintahan kolonial itu kan selalu menjalankan politik memecah belah ya, atau politik divide impera, yang mana nanti kerajaan-kerajaan Islam kita itu terpecah akibat daripada politik divide et impera ini ya, yang kemudian adanya tipe muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga nanti melanggar norma-norma kemanusiaan ya. Nah, misalnya itu mengenai Diponegoro dan Sultan Hairun ya, yang awalnya diajak berunding namun malah ditangkap dan dihukum begitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat bahwa penguasa kolonial juga mencampuri urusan daripada pergantian kekuasaan atau kerajaan di pemerintahan atau kerajaan kita ya. Selanjutnya, berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial itu semakin luas ya. Nah, kemudian selanjutnya dapat juga kita perhatikan bahwa penguasa-penguasa pribumi itu derajatnya di bawah, jadi dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat Indonesia.
Nah, kemudian yang lain tanah-tanah milik raja itu berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Nah, untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperoleh dari penjualan hasil bumi dari petani berupa pajak ya. Nah, itu yang sangat membuat rakyat Indonesia sangat marah. Tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi udah tadi ya. Kemudian kan tanam paksa juga ya. Nah, tanam paksa ini kita ketahui yang sangat tidak manusiawi ya. Nah, ini sangat merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, di sini kita tidak akan bahas lagi apa itu tanam paksa ya. Nah, yang jelas dampak tanam paksa itu sangat luar biasa ya. Nah, jadi petani pun harus menjual hasil bumi kepada Belanda ya. Nah, pembangunan jalan sepanjang juga itu sangat menyiksa karena adanya kerja rodi ya. Nah, kemudian selanjutnya dengan cara itu semua ya, dengan cara kekerasan dan melalui kontrak dan atau perjanjian dengan penguasa-penguasa raja lokal, bahkan kadang dengan tipu muslihat, akhirnya kepulauan Indonesia ini berada di bawah kekuasaan Belanda, itu intinya ya. Nah, oleh sebab itu anakku sekalian, maka muncul pertanyaan, bagaimana kemudian respon daripada bangsa Indonesia itu sendiri terhadap kebijakan kolonialisme imperialisme tadi yang kita bahas di atas. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya, ini inti dari materi kita. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kebijakan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, tentu jawabannya ini dia, silakan disimak. Bahwa bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan anak-anakku sekalian ya, bukan berarti diam, tapi melakukan perlawanan. Nah, kita bahas perlawanan yang dimaksud, itu ada dua nanti kita bagi ya. Ada perlawanan sebelum tahun 1900 dan perlawanan setelah 1900. Nah, di sini perlu anak-anak kami pahami bagaimana nanti perbedaan daripada perlawanan ini ya. Yang mana nanti sebelum tahun 1900 ini juga kita bagi menjadi dua. Ada perlawanan sebelum tahun 1800 dan ada perlawanan tahun sudah 1800. Nah, perlu saya sampaikan bagaimana ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1900. Nah, jadi kita perhatikan di sini sebelum tahun 1900 bentuk perlawanan kita itu pada intinya masih bersifat kedaerahan atau bersifat lokal. Nah, belum mengenal yang namanya nasionalisme ya. Nah, contoh kalau nanti Aceh berperang maka nanti Makassar tidak ikut membantu. Nah, jadi mereka saling mempertahankan daerah masing-masing. Itu intinya ya. Namun setelah nanti tahun 1900 itu nanti perjuangan sudah dilandasi oleh rasa nasionalisme atau pergerakan nasional. Disitulah nanti munculnya organisasi-organisasi modern, organisasi pergerakan nasional ya. Nah, supaya lebih jelas kita bahas bentuk perlawanan ini karena ini respon bangsa Indonesia. Nah, jadi perlawanan rakyat sebelum tahun 1800 contohnya anakku sekalian, itu nanti ada perlawanan rakyat sebelum tahun 1800, misalnya perlawanan Sultan Babula Portugis ya, itu ada di Maluku ya. Nah, kemudian Adipati Yunus itu menyerang Portugis di Malaka. Kemudian ada juga Fatahillah menyerang Sunda Kelapa ya. Nah, dan ini nanti dia berhasil. Maka Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta ya. Kemudian selanjutnya ada juga perlawanan Sultan Iskandar Muda yang di Aceh ya. Nah, kemudian menyerang ke Malaka. Nah, selanjutnya ada perlawanan dari Sultan Agung ya, dari Jawa. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Agung Tirtayasa terhadap Belanda, dan selanjutnya Sultan Hasanuddin melawan Belanda di Makassar ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lihat perlawanan rakyat sesudah tahun 1800. Misalnya ini dia Sultan Nuku atau Tidore.
Nah, jadi anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perlawanan di sini setelah tahun 1900 bentuk perlawanan kita itu nanti sudah berubah dengan bukan lagi menggunakan kontak senjata, tapi kita sudah menggunakan yang namanya pergerakan nasional ya. Nah, yang pertama nanti dengan cara mendirikan organisasi Budi Utomo tahun 1908 ya. Kemudian adanya Syarikat Islam tahun 1911, juga Endis Partis tahun 1912. Kemudian ada Muhammadiyah 1912, ada juga Perhimpunan Indonesia yang didirikan Muhammad Hatta, ada PKI 1920, ada yang PNI yang didirikan oleh Soekarno, kemudian ada Partai Indonesia Raya, kemudian ada juga Gerakan Rakyat Indonesia, kemudian ada Gabungan Politik Indonesia, kemudian ada Indonesia Muda yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda juga berperan ya, kemudian Perhimpunan Indonesia juga. Nah, jadi bentuk perlawanan kita sudah menggunakan organisasi pergerakan ya, yang mana nanti hak-hak Indonesia itu kita perjuangkan melalui organisasi ini, itu maksudnya. Saya rasa itu saja materi kita. Selanjutnya nanti materi kita akan membahas akar demokrasi di Indonesia. Jadi ini sangat berhubungan anakku sekalian, yang mana istilah atau pelajaran pendidikan mengenai demokrasi itu nanti kita dapatkan setelah nantinya kita membentuk organisasi pergerakan tadi ya. Nah, saya rasa demikian materi kita, semoga bermanfaat. Salam jas merah, salam dari Sir Alpen.